Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-15. Terjemahannya, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, kisah tentang Musa? Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-15. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang kita muliakan, ayat ini sedikit berbeda dengan kisah yang ayat sebelumnya. Ikhlas balik saja sedikit mengingatkan Bapak Ibu supaya nanti ada munasabah ya ayat 15 dengan ayat-ayat sebelumnya. Dari awal Allah menceritakan kepada kita, dan itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy ya Makkah, mulai dari wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was-sabihati sab'a was-sabiqati sabqa ya. Sampai nanti ketika Nabi bercerita tentang kematian. Kematian itu pasti terjadi. Ada dua cara. Cara yang lembut, cara yang menyakitkan. Dan malaikat-malaikat yang kami tugaskan untuk itu, mereka itu cepat, mereka itu tidak lalai, ya kan? Kemudian malaikat itu kami suruh mengurus urusan-urusan dunia, ya kan? Akhirat. Malahan nanti malaikat itu akan mentiup sangkakala pertama, kemudian seluruh makhluk mati. Kemudian kami bangkitkan kembali seperti semula. Mereka tidak percaya itu. Ya, mereka membantah, masa ya? Ada kayak Yusuf cerita Muhammad. Ya, masa ya manusia yang sudah hancur tulang belulang seperti ini lalu dibangkitkan kembali, ya kan? Akan di akhirat itu, itu cerita ya. Kecil orang Minang cerita abu-abu itu, ya kan? Mereka tidak percaya, membantah, membuli, ya kan? Malah membalas dengan menyakiti Nabi Muhammad, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia kan, orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ini orang-orang yang keras kepala. Kalau di bahasa Minang kan kurang kali balu karyamu. Jadi ketika Nabi menghadapi pemuka-pemuka Quraisy,
ya kan? Baik Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, banyak itu kan yang dihadapi oleh Rasulullah, membantah, melawan, ya, malah mereka membalasi dengan kezaliman kepada Nabi. Nah, dalam menghadapi hal seperti itu, Allah tambah penjelasan, tapi tidak langsung kepada cerita tadi, langsung hal ataka hadisul Musa. Dengan menghadapi kondisi orang-orang zalim, orang-orang yang areka malu, orang-orang yang selevel, ya, dengan kejahatan mereka itu, ya kan, menolak iman, menolak Islam, menolak kepercayaan kepada Allah, maka Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, sudahkah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Allah di situ? Satu, Allah ingin bercerita tentang seorang nabi dulu, itu namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini tugasnya sama juga dengan engkau Muhammad, seorang nabi juga, seorang rasul juga. Kami turunkan juga wahyu untuk menyelamatkan manusia juga, ya kan? Lalu di situ ada tantangan yang berat juga seperti yang engkau hadapi. Itu satu. Yang kedua, kata hal ata ini kan dimulai lagi nih dengan kalimat tanya. Ya. Setiap ayat-ayat yang dimulai dengan pertanyaan itu sebenarnya kita atau Nabi diminta oleh Allah supaya memperhatikan informasi setelah itu. Jadi ketika Allah bertanya hal ataka, apakah atau sudahkah sampai kepadamu, itu bukan Nabi Allah tidak tahu. Karena berita tempo dulu itu Bapak Ibu pasti Allah yang memberitakan. Nah, mungkin Allah tidak tahu kalau Nabi Muhammad ini belum tahu atau sudah tahu, tapi dibuka dengan metode pertanyaan. Jadi metode pertanyaan dalam Islam, dalam Al-Quran itu Bapak Ibu adalah supaya kita memberikan perhatian khusus. Nah, kalau di sini hal ataka hadisul Musa, hadis cerita, informasi tentang Musa, ya kan? Jadi Allah, karena Nabi menghadapi orang zalim seperti orang-orang Quraisy yang kari Anwar tadi itu, maka Allah alihkan, ya, perhatian Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Itu hubungan disebut munasabah ayat. Jadi cerita yang di atas itu berhubungan dengan nanti bagaimana engkau bercerita atau membaca, mendengar, mengetahui tentang dulu ada seorang nabi namanya Nabi Musa, ya kan? Ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ada Haman di situ kan, ada siapa lagi? Ada Masa Korun, ada lagi tukang-tukang sihir, ya, yang siap untuk menghancurkan Nabi Musa. Sekarang kamu berhadapan dengan Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal belum ada waktu itu Pak, ya. Nah, jadi kan diperbandingkan sebenarnya. Ketika engkau hari ini menghadapi satu kaum namanya kaum Quraisy, dulu Musa juga menghadapi kaum Bani Israel, ya kan? Jadi fungsinya sama. Kenapa dialihkan ke situ Pak? Saya lihat bagaimana Allah bercerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran, dan itu menyebut kata
nama Nabi Musa itu sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Jadi tidak ada sebenarnya kisah yang pahit, ya, kezaliman manusia, kebangkangan manusia yang lebih hebat ceritanya dibandingkan dengan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, ya kan? Maka itu kisah Nabi Musa ini, ya, mendominasi di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nanti menghadapi namanya orang-orang yang zalim karena jabatan, karena pangkat, itulah ada kisahnya Pak, namanya Fir'aun. Kalau ada hari ini orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, lalu berbangga-bangga dengan harta, ya kan? Kalau mengalir Pak, 51 kilo itu lebih mengalir. 1 triliun di rumah itu lebih mengalir. Dulu ada namanya Qarun, ya kan? Tapi kan ceritanya bukan hanya sampai di situ, ya kan? Jadi ada orang-orang yang lupa diri karena jabatan. Ada namanya Fir'aun, ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pemimpin di Jazirah Arab pada waktu itu, ya kan? Kalau ada orang yang lupa dirinya karena kecerdasan, ketangkasan, kehebatannya, sudah ada juga Haman pada masa itu. Kalau ada yang lupa dirinya dengan harta, ya kan? Itulah dulu orang yang seperti itu, namanya Qarun, ya kan? Kalau ada orang yang membangkang karena dia punya ilmu, menjadi penasehat, jadi apalah segala macam, sudah ada juga orang-orang yang seperti itu. Itulah tukang sihirnya, ya kan? Fir'aun. Nah, ketika Nabi Muhammad menghadapi pemuka-pemuka Quraisy dengan bully, dengan cacian, dengan seperti itu, Allah langsung mengalihkan perhatiannya kepada kisah Nabi Musa. Nah, kalau begitu capek-capek saya Pak. Kalau ada orang yang zalim, ada orang yang suruh ikut namanya Fir'aun. Pilih apa tujuh langsung aku Fir'aun terus kan, ya kan? Itu orang, ya kan? Memanglah ada, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana Hamka menjelaskan ayat ini, ya kan? Jadi kata Hamka, ayat ini mengajak Nabi Muhammad dan umatnya, ya kita, merenungi kisah Nabi Musa. Itu satu. Karena Allah menekankan bahwa ada pelajaran besar dari kisah Nabi Musa yang relevan bagi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab, ya kan? Yang selevel dengan Fir'aun. Kalau ini yang selevel dengan Fir'aun, ya. Wallahu a'lam jawabnya siapa, ya. Kisah ini mengingatkan tentang besar, ya, yang dihadapi Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Dan kemudian tentu Bapak Ibu-ibu, bukan hanya kisahnya saja, tapi juga bagaimana Allah memberi pertolongan. Tapi jangan lupa, jadi bukan kisah-kisahnya saja, tapi satu, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa. Kalau begitu Nabi Muhammad, tentu Allah juga akan memberikan pertolongan. Itu sebenarnya yang disampaikan. Sedangkan Musa dulu lebih hebat lawannya, yang menzaliminya, lebih kami tolong Musa, dan engkau pun kami akan tolong. Kalau saya diceritakan toh Fir'aun akhirnya dihancurkan, Qarun dihancurkan, Haman dihancurkan, kira-kira nanti Abu Lahab, Abu Sufyan, ya kan? Kalau dia tidak beriman, dia dihancurkan juga, ya kan? Jadi itu yang disampaikan oleh Allah sebenarnya, bahwa ada backing, ya. Kamu menghadapi orang-orang kafir Quraisy hari ini seperti Nabi Musa dulu menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, cuman ada backup dari belakang. Hasilnya kamu backupnya Pak, Allah. Itu yang ingin disampaikan. Quraisy menjelaskan bahwa ayat ini akan menjadi pengantar
untuk mengisahkan tentang pengalaman Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun sebagai salah satu contoh dari dakwah para nabi. Kan banyak nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi yang menarik itu yang hampir mirip adalah Nabi Muhammad menghadapi orang Quraisy. Jadi seolah-olah Bapak Ibu-ibu pada masa Nabi Musa, ya kan, pembangkangnya adalah Fir'aun, dan pada masa Nabi Muhammad pembangkang nomor satunya adalah Abu Lahab. Jadi kalau seandainya pada masa Nabi Musa Fir'aunlah yang terjadah pada waktu itu, pada masa Nabi Muhammad Abu Lahab lah yang ada. Jadi orang ini saling kira-kira. Jadi kalau ditanya siapa Fir'aun yang pada masa Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab itu, ya kan, yang luar biasa. Ya, ayat ini menumbuhkan semangat pada diri Nabi, karena ada di situ pertolongan, ada kehancuran. Musuh-musuh Allah dihancurkan, Nabi Allah ditolong, dan itu juga akan dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Nah, cuman begini Bapak Ibu ya, Nabi Musa di depannya berhadapan dengan laut, di belakang barat dan tenggara. Kalau Allah tidak tolong di situ, apa yang akan terjadi? Kehancuran. Jadi kadang-kadang pertolongan Allah itu Pak sudah di ujung-ujung, ya kan? Sudah di sudah kritis. Jadi kan Bapak kita pikirkan baru seketik sekali itu tiba si pertolongan sekali kita, ya kan? Kadang-kadang seperti itu pikiran kita. Baru damai 2 hari itu ingin sehat sekali, ya kan? Nabi apa dulu yang lama sakitnya? Nabi Ayub, ya kan? Saya tidak pernah minta sehat kepada Allah, ya kan? Cuma khawatir saja kalau nanti tidak bisa lagi mengingat menyebut nama Allah kan, ya kan? Ternyata Nabi Musa sudah begitu kritisnya, akhirnya Allah datangkan pertolongan. Maka itu jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah, ya kan? Itu kan kisah Nabi Musa. Dan hampir banyak Nabi Ibrahim pamannya masuk ke dalam api tentang pertolongan. Kalau tidak ditolong, yang masuk ke perut ikan itu Nabi apa? Nabi Yunus. Kalau Allah tidak tolong, mungkin sampai gini masih dalam perut ikan. Ya kan, walaupun hidup Pak. Jadi kadang-kadang memang pertolongan Allah itu datangnya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang begitu langsung disampaikan, ya pamanku Abu Lahab menjahal Islam itu seperti ini. Jadi kami ini aja Muhammad langsung dibawa kehancuran sekali. Itu ya awak senang, ya kan? Nah ini gambaran bahwa begitu dahsyatnya yang dihadapi oleh Nabi Musa, ya kan? Tapi di ujung perjuangannya Allah berikan pertolongan. Begitu juga kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad dibantu oleh Allah di ujung, ya kan? Kalau malam itu tidak diberikan pertolongan, dikepung, mau dibunuh, ya kan? Ya, habis. Tapi Allah kan punya cara berbeda menolong hamba-hambanya. Itu kisahnya Bapak Ibu. Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini memulai kisah Nabi Musa dengan gaya bahasa yang menarik perhatian. Itulah hal hatta sudahkah sampai kepadamu, ya kan? Soal pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah sudah mendengar kisah tentang Nabi Musa? Jadi ayat ini juga merupakan pengingat bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan Nabi Musa, terutama dalam menghadapi tirani kekufuran yang dilambangkan kepada Fir'aun. Ya, sedang Nabi Musa saja utusan Allah lain menghadapi orang-orang zalim. Nabi Muhammad juga menghadapi orang-orang zalim. Awak ini sudah dosa orang yang zalim lebih hebat mana masuk begitu, ya kan? Ada yang zalim dengan
jabatan, ada yang zalim dengan pangkat, ada yang zalim dengan harta, ada yang zalim dengan bisnisnya, ada yang zalim, macam-macam kezaliman itu terjadi. Tapi tetap saja dulu orang-orang yang zalim itu dihancurkan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ada persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa yang dihadapkan dengan Fir'aun, seorang penguasa yang sangat zalim, menindas Bani Israel, ya kan? Dia menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa yang ada dari Allah. Nabi Muhammad juga begitu, berhadapan dengan pemimpin Quraisy, menolak juga ajaran tauhid, ya kan? Para pemimpin Makkah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Nah, persamaannya ya sama-sama Nabi Allah menghadapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak Allah, yang menindas orang beriman. Nah, itu sama, Pak. Ya kan? Nah, Nabi Musa, ya kan, diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dengan membelah laut, lalu membiarkan, ya kan, Nabi Musa selamat, yang Fir'aunnya tenggelam. Nabi Muhammad juga begitu, diselamatkan dari pembunuhan kaum Quraisy yang sudah sepakat memilih anak-anak muda, ya kan, diselamatkan. Ya kan, bagaimana juga di Madinah diselamatkan. Jadi nampaknya sama-sama Allah berikan pertolongan pada masa-masa yang berat itu, ya kan. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau persamaannya ya menyelamatkan Bani Israel, Nabi Muhammad menyelamatkan kaum Quraisy, ya kan. Cuma begini Bapak Ibu, Bani Israel itu diselamatkan oleh Nabi Musa dari penindasan fisik. Kan dulu kisahnya setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh, ada sedikit yang beda bunuh, ya kan. Jadi memang kezaliman itu secara fisik. Kalau di Makkah yang diselamatkan itu penindasannya bukan masalah fisik saja, tapi adalah pikiran mereka, ya kan, kegelapan, itu bedanya. Karena Fir'aun yang dihadapi kekuatan fisiknya yang luar biasa, maka Allah pun memberi mukjizat yang berhubungan dengan fisik. Umpamanya kayak apa? Yang dihadapi itu tukang sihir, yaitu ular-ular. Maka Allah juga perintahkan lemparkan tongkatmu, itu menjadi ular, jadi fisik. Ketika mereka menzalimi fisik, maka Allah berikan mukjizat yang berupa fisik, itu membelah laut. Nah, Nabi Muhammad kan tidak ada mukjizat yang serupa fisik-fisik yang seperti itu, ya kan. Paling-paling keunggulannya ada, ya kan. Tapi yang untuk menghancurkan musuhnya itu dengan fisik yang diberikan. Maka itu mukjizat Nabi kan mencerdaskan orang, merubah karakter berpikirnya orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Jahil itu kan bahasa kitanya bodoh, ya kan. Makanya berbeda, ya kan. Mukjizat itu berbeda. Nabi Muhammad mukjizatnya adalah untuk mencerdaskan orang, merubah cara berpikir orang dari musyrik ke tauhid, ya kan. Maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Jadi berbeda yang dihadapi, berbeda pula mukjizatnya, ya kan. Jadi karena orang-orang kafir Quraisy ini ya terkenal dengan jahiliyahnya, maka Allah pun berikan mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, ya kan. Nah, orang menganggap kenapa tidak sehebat belah laut. Kalau belah laut itu Bapak, itu hanya satu kali, itu tidak bisa, ya kan. Besoknya kalau berseroboh Nabi Musa jelawi pasti dia cibodoh dia, ya kan. Kita ketemu ada lagi kita malah lagi tidak itu,
itu akan dikenang saja Pak. Jadi kenapa Al-Quran ini disebut mukjizat terbesar? Karena dia mencerdaskan orang sampai menunjuki orang, menyelamatkan orang sampai hari kiamat. Ya kan? Selagi mereka mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya. Makanya, tapi kalau mukjizatnya Nabi Musa hanya berlaku pada waktu itu saja Pak. Ya kan? Pas ada kisah seperti itu, kok ini papanya Bapak Ibu di depan laut Pantai Padang dari Daruk Ibu pasukan ke Pak Cibolo lah. Ya kan, bisa nggak bilang Bapak kira lah mujizatnya Nabi Musa dan toko-toko itu sebenarnya ini kecil orang penjauh dia ya kan. Tapi kalau Al-Quran bisa hari ini kita menikmati merasakan kehebatan mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah Maha tahu kapan pertolongan itu datang dan apa bentuk pertolongan yang terbaik diberikan oleh Allah. Dan Allah tahu pertolongan yang mana yang cocok untuk kasus-kasus yang ada. Bisa kasus A begini solusinya, kasus B begini solusinya. Maka itu engkau Muhammad jangan terlalu bersedih, jangan terlalu cemas menghadapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy ini. Karena dulu ada seorang nabi namanya Musa yang hebat menghadapi musuh-musuh agama ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau nanti kita bertemu dengan orang-orang yang zalim, ya kan, yakinilah bahwa akan berakhir. Cuma ada yang capek, ada yang ditunggu awak kritis dulu, ya kan, baru tiba pertolongan. Nah, ini kisah sedikit tentang bagaimana Nabi menghadapi orang-orang Quraisy dan bagaimana pula Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Ujungnya orang beriman pasti diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-16. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.